Halo guys, ya tentu saja banyak orang tadi menonton debat capres. Saya sampai sekarang nih masih tertawa geli. Ya kenapa bisa tertawa geli gitu? Karena ya luar biasa ya dari jawaban-jawaban yang dilakukan oleh Bapak Prabowo sehingga membuat apa ya blunder bagi saya blunder bagi kedua capres lainnya. Salah satunya kita perhatikan guys. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Baik, para pendukung. Guys, di situ saya lagi ngopi di warkop. Saya tertawa. Saya hampir saya goyang kemoynya Pak Prabowo gitu. Karena apa jawaban dari Bapak Prabowo itu nancep ke ulu hati, nancep gitu. Mungkin Pak Anies lupa apa memang beliau sudah melupakan gitu bahwa Bapak Prabowo yang membawa dia juga untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Atau ya, apakah benar Pak Anies sudah melupakan Bapak Prabowo, kebaikan ataupun apa yang dilakukan Bapak Prabowo? Dan betul sekali, Bapak Prabowo pada waktu itu adalah oposisi. Kita juga melihat Fadlizon sangat menyerang Bapak pemerintah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan kita juga pasti ingat, saya di Jakarta, kalau Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pada waktu itu adalah seorang diktator, apalagi dikaitkan sebagai zaman Orde Baru, sudah disikat habis pada waktu itu, apalagi demo-demo pada waktu itu. Tetapi kita masih ingat, Bapak Presiden Republik Indonesia, walaupun dilarang dari Panglima maupun yang menjaga keamanan beliau pas Pampres, tapi beliau tetap keluar untuk menemui para pendemo. Didampingi Bapak Wiranto. Kita juga lihat betapa paniknya ya pas Pampres ya. Kenapa? Presiden tidak boleh lecet sedikit pun gitu, nggak boleh. Dan itu sudah dilarang, tapi Pak Jokowi tiba-tiba keluar dari istana. Coba bayangkan kalau kita menjadi pas Pampres. Saya salut untuk pas Pampres, mantap gitu, sikap ya. Itu betapa siaga betul agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden Republik Indonesia itu harus dijaga betul keamanannya. Sungguh luar biasa. Kita lihat pada waktu itu, apakah yang Pak Jokowi lakukan? Apakah langsung membumi hanguskan pendemo pada waktu? Tidak. Beliau tampil, beliau berbicara, walaupun sudah dilarang oleh bawahannya. Sangat telak jawaban Bapak Prabowo. Mas Anies, Mas Anies. Iya, telak. Setidak-tidaknya Bapak Prabowo mengingat, apa lu udah lupa bahwa lu datang yang ke rumah gue, kata Pak Prabowo. Apa udah lupa? Dan Pak Prabowo sekali lagi mengingatkan bahwa dia itu dulu adalah oposisi. Oposisi. Tetapi buktinya
Pak Anies yang menyerang tentang demokrasi, bla bla bla, dia terpilih kok menjadi gubernur DKI dan malah Ahok yang dipenjara. Dan di sini kita terlihat, guys, kita bisa melihat kualitas Bapak Prabowo itu jauh di atas Pak Anies. Memang layak untuk tahun 2024 Prabowo Gibran menjadi presiden. Dan kalau bisa satu putaran sajalah. Kita saksikan yang kedua. Saya berpendapat. Yang kedua mana ini? Tanya yang jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu, Bapak tanya yang tentunya akan... Ya, sangat telak, sangat telak. Sangat telak sekali, nusuk ke ulu hati. Setiap 5 tahun sekali, itu saja yang ditanyakan. Tetapi ketika Ibu Megawati menginginkan Bapak Prabowo pada waktu itu menjadi wakilnya, pertanyaan itu nggak ada, guys. Sunyi senyap, seperti saya jadi ingat sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, sunyi senyap. Itu saja. Padahal sudah dijawab berapa kali. Dan saya sering menerangkan presiden yang ada di Republik Indonesia, mulai dari almarhum Bapak B.J. Habibie, almarhum Bapak bangsa Gus Dur. Beliau tidak pernah menyalahkan Bapak Prabowo, tidak pernah membawa sidang ke pengadilan ataupun hukum untuk memenjarakan Bapak Prabowo. Bahkan almarhum Bapak bangsa Gus Dur mengatakan bahwa Bapak Prabowo adalah orang yang paling ikhlas. Yang bersalah adalah Megawati dan Amin Rais. Itu masih banyak video-video ucapan-ucapan dari Bapak bangsa almarhum Gus Dur. Tetapi ya Pak Ganjar memainkan itu lagi. Selanjutnya waktu Bunda Megawati itu berkata dia membawa pulang Bapak Prabowo. Apakah untuk meminta Prabowo untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya masa lalu membawa ke sidang dan memenjarakan Bapak Prabowo atas pelanggaran yang dituduh-tuduh HAM segala? Tidak. Tetapi Bunda Megawati memasakkan nasi goreng. Pak Prabowo juga sangat suka sekali nasi goreng buatan Ibu Megawati. Lalu meminta beliau untuk menjadi wakilnya, namun kalah. Nah, inilah kenapa itu saja yang dimainkan dan dijawab dengan nancap sekali oleh Bapak Prabowo. Setiap 5 tahunan yang dimainkan itu saja. Menjadi pertanyaan balik, kenapa mantan-mantan presiden sebelumnya termasuk Ibu Megawati tidak pernah membawa kasus pelanggaran HAM Bapak Prabowo? Apakah betul-betul Bapak Prabowo memang itu tidak bersalah dan hanya dikambing hitamkan? Sangat nancap. Saya kira gini, guys. Dari debat capres yang tadi, bagi saya pribadi, boleh dong saya pribadi mengatakan, kualitas seorang pemimpin bangsa Bapak Prabowo jauh di atas capres daripada Bapak Ganjar maupun Pak Anies. Jauh levelnya, sangat jauh. Beliau membicarakan tentang persatuan dan Pancasila, tentang bangsa Indonesia akan menuju bangsa yang besar di 2045. Sementara dua lainnya. Oke, masih waktu tersisa 1 bulanan lebih lagi. Saya kira para relawan dari Bapak Prabowo dengan Mas Gibran bisa bekerja lebih keras agar betul-betul terjadi 1 putaran saja. Itu juga bisa menghemat dana negara. 1 putaran saja, karena dari debat capres kita bisa melihat kualitas seorang pemimpin negara Bapak Prabowo jauh
sangat jauh dibandingkan dua pasangan lainnya. Indonesia butuh pemimpin yang berani untuk melawan kekuatan asing. Indonesia butuh pemimpin yang berani untuk melawan segala intervensi, apalagi intervensi daripada ketua partai. Indonesia butuh pemimpin yang bukan petugas partai, tapi petugas rakyat. Biarlah petugas partai hanya ngurusin partai saja. Dan kalau Bapak Prabowo menjadi presiden, saya menyarankan Bapak Prabowo juga bisa mengangkat Pak Anies Baswedan untuk menjadi Menteri Penerangan. Karena beliau bagus sekali dalam berkata-kata. Iya, berkata-kata. Tugas Menteri Penerangan kan hanya berkata-kata. Prabowo, Gibran, satu putaran. Merdeka.